Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farafia Indansari, NPM 20110060284, Prodi Pendidikan Biologi kelas D semester 4, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusuma Wardani, Magister Pendidikan. Di sini saya mengangkat tema atau judul pembahasan mengenai etika lingkungan. Seperti apa pembahasannya? Simak video berikut. Yang pertama yaitu pengertian etika lingkungan. Nah, etika ini bersumber dari istilah Yunani yakni ethos yang bermakna karakter, susila, dan adat. Etika ini terkait dengan sistem kehidupan indikator benar salah sehingga dapat menilai perbuatan sehari-hari. Etika ini juga membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup. Nah, pada ujungnya, etika ini menolong manusia dalam mengambil keputusan etis tentang apa yang harus dilakukan dan diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan, termasuk dalam menjaga lingkungan. Etika lingkungan juga merupakan nilai-nilai keseimbangan dalam kehidupan manusia dengan interaksi dan interdependensi terhadap lingkungan hidupnya yang terdiri dari aspek biotik maupun aspek abiotik dan kultur. Nah, etika lingkungan ini juga merupakan penuntun tingkah laku yang mengandung nilai-nilai positif dalam rangka mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan. Etika lingkungan mempersoalkan bagaimana sebaiknya perbuatan seseorang terhadap lingkungan atau dalam kehidupannya di lingkungan sekitar. Jadi, etika lingkungan adalah berbagai prinsip moral lingkungan yang merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya suatu moral lingkungan. Dengan adanya etika lingkungan ini, manusia tidak hanya mengimbangi hak dan kewajibannya terhadap lingkungan, tetapi juga membatasi tingkah laku dan upaya untuk mengendalikan berbagai kegiatan agar tetap berada dalam batas kelantingan lingkungan atau dalam tahap seimbang. Yang kedua yaitu etika lingkungan berdasarkan pendekatannya. Jadi etika lingkungan mempersoalkan perilaku manusia terhadap alam dan juga mengenai hubungan manusia dengan seluruh kehidupan semesta, yaitu hubungan sesama manusia yang berdampak terhadap alam semesta serta hubungan manusia dan kehidupan lain ataupun dengan keseluruhan komponen dalam alam. Nah, hasil dari interaksi antara manusia dengan alam menghasilkan suatu kebudayaan dan pengalaman sendiri, sehingga menjadi suatu kearifan lokal. Oleh karena itu, dalam menerapkan etika lingkungan harus memperhatikan 4 hal, yaitu yang pertama, manusia sebagai sebagian dari lingkungan merupakan pelaku utama dalam pengelolaan lingkungan, sehingga perlu menyayangi semua kehidupan di lingkungan selain dirinya sendiri. Yang kedua, yaitu manusia sebagian dari lingkungan merupakan pelaku utama dalam pengelolaan lingkungan, sehingga harus selalu banyak berupaya untuk menjaga kelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam. Dan yang ketiga, yaitu kebijakan penggunaan sumber daya alam terbatas, misalnya energi. Dan yang keempat, lingkungan disediakan untuk semua makhluk hidup, bukan hanya untuk manusia saja. Kemudian, yang ketiga adalah jenis etika lingkungan. Etika lingkungan ini disebut juga dengan etika ekologi. Nah, etika ekologi dibedakan menjadi dua, yaitu etika ekologi dalam dan etika ekologi dangkal. Selain itu juga etika lingkungan dibedakan lagi sebagai etika pelestarian dan etika pemeliharaan. Nah, etika pelestarian adalah etika yang menekankan pada pengusahaan pelestarian alam untuk kepentingan manusia. Sedangkan etika pemeliharaan dimaksudkan untuk mendukung suatu pemeliharaan lingkungan untuk kepentingan semua makhluk. Nah, penjelasan yang pertama yaitu mengenai etika ekologi dalam. Nah, etika ekologi dalam ini merupakan pendekatan
terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan hidup yang saling menopang sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Memiliki prinsip yaitu bahwa semua bentuk kehidupan manusia nilai bawaan dan itu memiliki hak untuk menuntut pengajuan karena hidup, hak, dan berkembang. Selanjutnya yang kedua yaitu etika ekologi dangkal. Nah, etika ekologi dangkal ini merupakan tahap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris. Biasanya diterapkan pada filsafat rasionalisme dan humanisme, pengetahuan mekanis yang kemudian diikuti dengan dianut banyak lingkungan. Kebanyakan para ahli lingkungan ini memiliki pandangan bahwa alam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemudian ada juga prinsip-prinsip etika lingkungan. Nah, prinsip etika lingkungan ini dirumuskan bertujuan untuk dapat digunakan sebagai pegangan dan tuntunan bagi perilaku manusia dalam kehidupan selaras dengan alam, baik perilaku secara langsung maupun perilaku terhadap sesama manusia yang menimbulkan dampak tertentu terhadap alam. Lebih luas, prinsip etika lingkungan hidup dapat digunakan dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian membagi etika lingkungan hidup menjadi 9 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip sikap hormat terhadap alam. Nah, prinsip ini menunjukkan bahwa ada cara-cara bagi manusia untuk dapat menghormati alam seperti merawat, menjaga, melindungi, dan melestarikan alam, beserta seluruh isinya. Nah, selain itu manusia juga tidak diperbolehkan untuk merusak alam tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara moral. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab atau prinsip tanggung jawab moral terhadap alam. Alam adalah milik kita bersama, maka rasa tanggung jawab untuk merawat dan menjaga alam itu harus tertanam pada diri manusia. Nah, yang ketiga yaitu prinsip solidaritas kosmis. Prinsip solidaritas kosmis ini mendorong manusia untuk melakukan upaya menyelamatkan lingkungan guna menyelamatkan seluruh kehidupan yang ada di dunia. Karena sejatinya seluruh kehidupan dan sekitarnya ini memiliki nilai yang sama dengan kehidupan atau yang lainnya. Nah, yang keempat yaitu prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Prinsip ini adalah prinsip moral satu arah atau menuju yang lain tanpa mengharapkan balasan. Yang kelima yaitu prinsip tidak merugikan. Prinsip ini biasanya sebagai prinsip harm, artinya manusia mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam. Paling tidak manusia tidak akan mau merugikan alam dengan melakukan kerusakan dan hal-hal yang dapat membahayakan alam. Kemudian yang keenam yaitu prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Nah, prinsip ini menekan pada nilai kualitas cara hidup, bukan kekayaan, sarana serta standar material. Kemudian yang ketujuh yaitu manusia harus berperilaku adil terhadap apapun yang memiliki keterkaitan dengan alam semesta, termasuk di dalamnya sistem sosial yang harus diatur agar berdampak positif bagi kelestarian lingkungan hidup. Kemudian yang kedelapan yaitu prinsip demokrasi. Nah, memberi tempat seluas-luasnya bagi perbedaan, keanekaragaman, dan pluralitas. Yang kesembilan yaitu prinsip integrasi moral. Nah, ditunjukkan kepada orang-orang yang menjabat kedudukan lebih tinggi dalam berkehidupan dan atau bernegara, atau orang-orang yang memiliki keahlian dan tanggung jawab di bidang yang berhubungan dengan lingkungan dan alam. Orang-orang tersebut memiliki dedikasi moral. Nah, untuk menerapkan perilaku etika lingkungan ini dapat kita contoh sederhana yang dapat dilakukan untuk menjalankan suatu etika lingkungan, terutama pada kehidupan kita dalam sehari-hari, yaitu diantaranya yang pertama, membuang sampah pada tempatnya dan membedakan antara sampah organik dan sampah anorganik. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, terlebih jika tempat yang kita tuju dekat, bisa menggunakan
sepeda maupun berjalan kaki. Yang ketiga, mengurangi polusi. Dapat dilakukan dengan menanam pohon atau menanam tanaman hias di halaman rumah atau di lingkungan perkotaan. Yaitu contohnya menanam tanaman lidah mertua karena itu sangat dapat mengurangi polusi udara. Yang keempat, tidak mengotori air. Tidak membuang sampah di air karena dapat mencemari lingkungan air bahkan ekosistem air baik di laut maupun di sungai. Yang kelima, meningkatkan kualitas air atau juga dapat menghemat air dengan mematikan keran dan menggunakan air secukupnya.